warga yang mengajukan permohonan paspor dihimbau untuk tidak mudah terbujuk bekerja di luar negeri secara non-prosedural, serta tidak masuk ke Malaysia melalui jalur tidak resmi. Mereka beranggapan bahwa ini orang Indonesia bisa untuk dapat bekerja secara dieksploitasi ya pekerjaannya di luar negeri. 60% atau 70% itu pelanggaran keimigrasian ya. Nah, dan itu akan terus seperti itu ya. Karena memang yang berbatasan 2000 km lebih dengan Kalimantan ini tentu merupakan jalur yang rawan ya untuk di keluar masuknya warga. Warga Indonesia itu bekerja di luar negeri dan mereka ini mencari keuntungan besar karena sulitnya lapangan pekerjaan. Kalau jalur yang tidak resmi itu saat ini masih banyak ya, diburu oleh pihak keamanan negara yang mereka tuju. Bahwa stigma itu ada, bahwa TKI itu bahwa pekerjaan itu sangat dibilang ya paling rendah lah dibilang. TKI itu mungkin adalah pekerja, lelaki maupun perempuan, yang dikirimkan ke luar negeri dalam jangka waktu tertentu sesuai prosedur yang ditentukan. Menurut saya, TKI adalah seseorang yang dikirimkan untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang lama dan diberikan sebuah gaji. Pekerjaan migran Indonesia atau disebut dengan TKI itu pada dasarnya warga-warga Indonesia itu bekerja di luar negeri dan mereka ini mencari keuntungan besar karena sulitnya lapangan pekerjaan. PMI adalah sebagian orang yang ingin bekerja di luar negeri untuk mendapatkan hak yang lebih dari negaranya sendiri. Orang yang nyari pekerjaan di luar Indonesia, pekerjaan kayak ART atau yang kerja di pabrik gitu. TKI atau biasa yang sering kita sebut sebagai tenaga kerja Indonesia merupakan orang-orang yang berasal dari Indonesia kemudian direkrut atau mendaftarkan diri ke suatu instansi yang kemudian instansi tersebut akan memberangkatkan mereka dengan tujuan bekerja di negara asing, negara luar. Yang pasti hak untuk mereka bisa hidup dengan tenang ya di sana. Terus hak mereka sebagai rakyat Indonesia juga harus tetap ada walaupun mereka kerja di luar gitu. Kayak hak mereka untuk memilih, hak mereka untuk ikut serta dalam segala hal yang menyangkut pautkan seluruh rakyat Indonesia gitu. Ya, yang paling penting adalah hak pelindungan. Yang contohnya seperti hak asuransi dan lain-lainnya. Dan pada dasarnya saya sebenarnya bukan termasuk orang yang mendukung TKI sebenarnya. Jika memang dia mau TKI, dia harus mengikuti prosedur dari yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ada beberapa TKI yang mungkin secara ilegal dikirimkan ke sana, pekerja kapal gitu ya. Jadi mereka itu dianggap rendah karena mereka itu tidak bisa berpendidikan tinggi dan mengambil pekerjaan yang layak di Indonesia gitu. Menurut saya aja sih. Karena pekerja migran Indonesia itu sendiri diambil dari orang-orang yang kalangannya memang merendah ke bawah gitu. Andalan, maksudnya sebagai lapangan pekerja yang sangat menguntungkan begitu Pak. Jadi mereka belum ada stigma bahwa pekerjaan itu sangat merendahkan. Cuman di sini banyak sekali hal-hal negatif yang bisa kita dapatkan dari pekerjaan TKI ini, Pak. Kalau di masyarakat kemungkinan besar masih dipandang rendah, tapi menurut saya sendiri itu pekerjaan yang sama aja dengan yang kerja di Indonesia gitu. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia juga kerjanya enggak semuanya pekerja PNS kan. Jadi menurut saya sama aja. Dahulu kita ketahui TKI atau tenaga kerja Indonesia itu sering diberangkatkan atau dipekerjakan ke luar negeri itu sebagai ART atau asisten rumah tangga. Nah, namun setelah adanya pergantian menjadi PMI atau pekerja migran Indonesia, konotasi ini mungkin bisa lebih memperbaiki persepsi masyarakat yang dulunya hanya TKI sebagai asisten rumah tangga, kemudian atau pembantu-pembantu lain, kemudian menjadi PMI atau pekerja migran Indonesia itu tidak hanya sebagai pembantu rumah tangga, mungkin juga bisa sebagai tenaga guru. Baik, kalau dilihat dari
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 bahwa yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia yaitu setiap warga negara Indonesia yang akan atau yang sedang bekerja atau yang telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah negara Republik Indonesia. Di undang-undang yang lama bahwa stigma itu ada, bahwa TKI itu bahwa pekerjaan itu sangat dibilang ya paling rendah lah dibilang itu. Nah, sekarang mulai undang-undang yang terbaru yang 18 nomor 2017 bahwa stigma itu sudah dihilangkan. Sekarang sudah punya semua ikut semua yang punya gelar, yang punya yang sarjana, yang lain sebagainya sudah masuk ke pekerjaan PMI kita. Untuk hak-hak itu ada berbagai macam, ada dua pengertian. Kalau dilihat dari Undang-Undang yang 18 2017 itu berdasarkan pasal 6 ayat 1, yaitu mereka warga negara Indonesia wajib mendapat pekerjaan atau memilih pekerjaannya di luar negeri, menerima akses atau kapasitas baik dari pendidikan maupun pelatihan-pelatihan, itu wajib mereka menerima. Memperoleh informasi mengenai pasar kerja, tata cara dan kondisi di wilayah di luar negeri yang akan dikerjakan oleh mereka, menerima upah yang diberikan oleh si pekerja yang di luar negeri sesuai yang sudah dijanjikan oleh mereka. Itu kayak banyak sekali ya, contohnya itu kayak kekerasan gitu, apalagi ada beberapa pekerja yang tidak bisa dipulangkan gitu kan. Terus ada juga perjualan antar manusia gitu, itu ya salah satu masalah yang dampak negatif. Dan gajinya juga kurang, bahkan ada yang sampai nggak diupah. Banyak TKI-nya tuh disiksa sama majikannya, nggak dipulangkan ke Indonesia. ART gitu mungkin biasanya dapat kayak bos-bos yang kurang berperi kemanusiaan, jadi kayak terjadinya kekerasan segala macam gitu sih. Terus kalau kayak kerja di pabrik-pabrik kan resikonya lumayan tinggi kan, mungkin kecelakaan dalam bekerja. Resiko sebagai seorang pekerja yang berada di luar negeri itu sedikit banyak itu lumayan dapat membahayakan nyawa kita. Seperti yang kita ketahui, banyak kasus-kasus yang tidak memperlakukan pekerja kita sebagaimana mestinya. Kebanyakan untuk yang informasi yang saya dapatkan dari berita-berita yang sudah ditayangkan itu masih banyak PMI yang tidak mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Gaji yang mereka dapatkan itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Terus kehidupan mereka di sana yang ibarat kayak ditelantarkan, terus keamanan juga, persyaratan administrasi yang mungkin mereka tidak lengkapi gitu. Seperti pelecehan, kekerasan, pembulian, dan yang paling buruk di sini adalah ketika orang melaksanakan atau bekerja di TKI itu adalah ilegal, pemalsuan dokumen dan lain-lainnya seperti itu, Pak. Menurut saya itu lebih mereka mempentingkan masalah uang saja gitu. Mereka tidak memperdulikan masalah keamanan, masalah dokumen segala macam. Sedangkan itu hal penting. Sedangkan negara sudah membuat peraturan terkait masalah TKI dan masih banyak yang melanggarnya. Seharusnya itu nggak ada sih, kan secara ilegal itu malah bikin banyak dampak negatif kan. Kalau misalnya mereka masuk ke negara orang secara resmi, secara prosedur gitu kan, mereka tuh bisa pulang secara aman gitu, tidak perlu mendapat kekerasan dari bosnya atau petinggi-petinggi lain yang ada di negara orang gitu. Jadi secara tidak langsung mereka kalau misalnya mengajukan diri secara ilegal ke luar negeri itu sama saja kayak udah siap buat dapat dampak negatif yang bakalan ada, udah siap dapat konsekuensinya lah ya. Untuk PMI sendiri secara resmi ya kita pasti tahu itu yang legal, kemudian juga ada PMI yang ilegal ya, seperti itu masuk melalui penyeludupan biasanya itu lewat perbatasan negara ya. Mungkin terkait itu faktor utamanya pasti ekonomi, karena juga kita tahu kan di Indonesia itu gajinya
masyarakat beranggapan bahwa gaji yang didapat walaupun itu sudah UMR itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka ini nekat pergi ke negara luar untuk bekerja dengan istilahnya tanpa jalur yang resmi, karena mereka menganggap mungkin secara resmi itu perizinannya surat menyurat itu masih dipersulit dan sebagainya seperti itu. Mungkin ini lemahnya pengetahuan mereka, Pak. Mereka lebih mudah terhasut mungkin dengan itu kan pasti ada komplotan petinggi-petingginya seperti itu. Mungkin dari mereka mengetahui bahwa ini sudah aman. Ternyata pada saat mereka sudah di sana, ternyata mereka harus menghadapi keamanan di sana. Ternyata itu belum aman sepertinya, Pak. Mungkin dari awal yang salah ya, karena saya rasa ketika pekerja migran Indonesia ini sudah ditawarkan dengan jumlah uang yang besar ataupun gaji yang besar, saya rasa pemikiran mereka itu arahnya hanya ke uang gitu, tidak memikirkan keamanan dan lain-lain. Dilihat dari undang-undangnya, mereka minimal harus berusia 18 tahun. Jasmani dan rohani juga harus sehat. Mereka juga harus memiliki pesertaan jaminan sosial. Di pasal 13 yaitu ada penambahan bahwa mereka harus ada surat keterangan kalau memang mereka statusnya sudah nikah. Itu surat keterangan nikah, memiliki surat izin baik dari istri atau mungkin suaminya, terus izin dari walinya, dan itu banyak juga ada, mungkin dari kepala desa maupun atau lurah. Nanti dapat juga sertifikat itu kompetensi kerja. Dan selanjutnya itu banyak semua nanti di situ diuraikan, dan terakhir mereka harus punya visa kerja maupun paspor. Masih mungkin pekerja PMI yang masih baru pasti resikonya pasti akan banyak. Resikonya mungkin dia harus beradaptasi dengan suatu negara yang dia tempati bekerjanya, suatu mungkin bahasa yang mungkin dia kurang mengerti atau apa. Pokoknya aturan-aturan semua nanti pasti akan dia hadapi semua itu resiko-risikonya. Tapi kalau rupanya dia mulai sesuai dengan prosedur, benar dengan aturan BP3MI, dia akan resiko-resiko itu akan dia tahu semua. Untuk data sekarang ini dari bulan yang secara prosedur di Kalimantan Barat ini ya alhamdulillah sudah dari bulan Januari sampai bulan April yang terdaftar itu sudah sampai 206 PMI yang sudah masuk. Dan juga yang bermasalah ini juga banyak yang non prosedur juga. Dari 2023 aja yang sudah kami tangani itu sudah 1.409 orang. Kalau yang dampak positifnya, kalau yang sesuai prosedur, itu dampaknya sangat menguntungkan sekali untuk pendapatan daerah maupun pendapatan pemerintah. Dan juga yang prosedur itu pasti akan pulang dalam keadaan sehat, dalam keadaan terima dengan gaji yang sesuai yang dia harapkan pulang pun. Tapi kalau yang deportasi, ya mungkin sebagian ada yang harapan, tapi lebih kecil yang harapannya itu. Lebih banyak permasalahannya, baik dari penyakit, pendapatannya tidak sesuai dengan aturannya, terus banyak lagi yang tersiksa mereka untuk kembalinya itu. Keindahan sungai dan laut yang masih sangat asri. Aktivitas bongkar hasil tangkapan nelayan memberi kesan tersendiri. Sungai Kakap Kuburaya
menyimpan potensi lautnya, keindahan alamnya, dan wisata religinya. Rumah ibadah Tionghoa, satu-satunya di dunia yang berada di laut lepas. Desa Wisata Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Potensi masa depan untuk dunia. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Lagi tadi saya kembali lagi masalah ilegal, banyaknya yang komplotan mafia yang pada dasarnya apa ya ambil keuntungan juga mereka sebenarnya. Ujung-ujungnya apa, TKI kita banyak tidak digaji di sana, warga-warga kita, masyarakat Indonesia terkait masalah itu. Ketika mereka bekerja, mereka taunya ya uang saja begitu. Mereka tidak berpikir masalah keamanan, ya mereka mikirnya uang udah aman. Ternyata pada dasarnya sudah terjadi ya keamanan kita kurang di sana juga. Kalau jalur yang tidak resmi itu saat ini masih banyak ya, terutama di pekerja yang sawit maupun bangunan itu masih banyak pekerja migran Indonesia itu diburu oleh pihak keamanan negara yang mereka tuju. Karena saya rasa mereka itu tidak melengkapi administrasi yang seharusnya mereka masukkan ke kantor imigrasi. Yang pertama tadi, lelahnya pelayanan kita. Maksud dari lemahnya pelayanan kita, karena kita kurang tegas memeriksa berkas yang mereka siapkan gitu. Terus ketidaktahuan mereka kan ketika sudah ditawarkan mungkin gaji yang besar atau uang yang besar, otomatis mereka pikirannya hanya ke uang, tidak ada pikiran ke lain. Karena adanya tawaran dari negara luar dengan iming-iming mungkin seperti istilahnya kayak distributor dari Indonesianya ke luar negeri, mereka akan diberikan uang sepersekian persennya setelah mengantarkan, kemudian juga ada kurangnya pendidikan ya, taraf pendidikan Indonesia, sehingga mungkin dari mereka beranggapan bahwa oh ini orang Indonesia bisa dapat bekerja secara secara dieksploitasi ya pekerjaannya di luar negeri seperti itu. Kalau saya yang pas faktor-faktor yang
terjadinya perdagangan ilegal tuh karena faktor ekonomi sih, karena banyak TKI itu banyak orang yang mungkin ekonominya kurang ya, jadinya tuh dengan ilegal tuh mereka tuh tidak banyak membutuhkan biaya, jadi mereka lebih mudah gitu masuk untuk menjadi TKI atau PMI-nya. Ya, dari BP2MI maupun dari BP3MI Kalimantan Barat, bagaimana untuk mengurangi permasalahan-permasalahan PMI yang bermasalah. Nah, ini yang masih kami godok dan kami juga masih perjuangkan, karena selama ini ya dari tahun yang lalu sampai tahun lalu paling banyak yang dideportasi yaitu permasalahan-permasalahan yang PMI legal. Ya, kami berusaha sebaik semampu kami, yaitu pertama kami melaksanakan kerjasama yaitu MOU, baik dari pihak kepolisian, baik dari pemerintah daerah maupun yang universitas, ya, terutama yang berhubungan dengan kerjasama di luar negeri tersebut. Nah, itu usaha-usaha kami. Terus juga usaha yang kedua, kami selalu melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat, kepala desa, sampai ke masyarakat. Kami melaksanakan penyuluhan bahwa hindarilah untuk rayuan-rayuan yang bekerja ke luar negeri itu dengan cara non prosedural bisa menguntungkan itu. Dan juga kami sekarang ini lagi berjuang bagaimana untuk persyaratan-persyaratan PMI yang prosedural itu lebih mudah dengan biar tidak terlalu lama dan tidak memakan biaya yang sangat besar. Itu usaha-usaha yang kami lakukan. Kalau menurut saya sih dari pihak kepolisian sih Pak, menurut saya ya. Ya tadi kembali lagi ke undang-undang, keamanan, ya bangsa kita sebenarnya juga bangsa yang belum 100% aman ataupun ketat tentang masalah keamanan. Jadi saya harapkan sih kemudian ke depannya keamanan kita terkait masalah TKI, hak-hak TKI kita benar-benar harus ditekankan, dijaga. Biar TKI kita juga aman di sana kerjanya sesuai prosedur, seperti itu Pak. Setuju banget Pak, karena itu jatuhnya udah penipuan dan pada dasarnya udah jatuh kepada kekerasan kepada TKI itu sendiri, harus dijatuhi hukuman berat. Saya rasa para mafia-mafia tersebut juga mendapatkan tawaran ya dari negara yang ingin mereka tuju gitu untuk membawa pekerja migran Indonesia ke negara yang tadi istilahnya mafia itu diminta untuk membawa pekerja dari Indonesia. Saya rasa mereka juga ditawarkan uang yang besar gitu, sehingga mereka itu melakukan hal-hal tersebut tadi. Termasuk dalam kasus yang besar ya, termasuk dalam kasus penipuan, sehingga pemerintah ketika ada pekerja migran Indonesia, mereka itu harus memeriksa berkas mereka gitu. Apakah sudah sesuai prosedur atau belum? Ketika tidak sesuai prosedur, saya rasa pihak pemerintah tidak membiarkan mereka untuk berada ataupun melakukan pekerjaan di luar negeri. Sebenarnya oknum orang-orang yang mau mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain istilahnya kayak gitu. Ini harus dari pihak berwajib dan pemerintah-pemerintah ya yang harus turun tangan secara langsung untuk memberikan sanksi kepada orang-orang yang bertindak seperti itu. Dari kasus sebagai distributor dari PMI ilegal ini mungkin bisa diberantas dengan tindak pidana yang lebih tegas, sehingga hal ini juga tidak menjadi beranak pinak di daerah-daerah lain, sehingga itu dapat membantu pemerintah dan negara untuk meminimalisir ya pengiriman TKI Indonesia ini secara ilegal. Pernah lihat di Twitter sih, dan menurut saya itu memang agak kriminal gitu ya di mata kami ya, karena penjualan antar manusia itu kan memang seharusnya tidak pantas ya kan. Yang mafia PMI itu ya kami bersyukur dari pihak kepolisian terutama Polda Kalimantan Barat sudah berkomitmen atau sudah ber-MOU dengan kami akan memberantas dan akan membantu pekerja-pekerja PMI yang legal. Kalau yang ilegal kami akan tindak, yaitu langsung oleh Bapak Kapolda, bukan hanya orangnya aja, tapi sampai mafianya itu sampai ke TPPU-nya itu akan ditindak langsung. Penghasilan mereka semua akan dinolkan semua kalau memang mereka sebagai mafia.
P3MI, Kalbar gencar memberikan perlindungan kepada PMI terutama prosedural. Saya mengharapkan kepada masyarakat Kalimantan Barat jangan mudah mendapat iming-imingan bekerja ke luar negeri tapi tidak sesuai dengan aturan. Kami dari BP3MI Kalimantan Barat beserta P4MI yang ada di kabupaten siap menerima warga Kalimantan Barat untuk bekerja secara prosedural. Itu kurang belum pernah dengar sih juga, soalnya di sekolah juga belum dipelajari juga. Belum dipelajari. Iya. Belum pernah baca, ya. Nggak pernah. Belum sih Pak. Sisi kami itu ada 3 tahap. BP2MI ada di pusat atau di Jakarta, BP3MI itu ada di seluruh provinsi, dan P4MI itu ada di masing-masing PLB atau di wilayah-wilayah perbatasan. Nah itu yang dimasukkan dalam P4MI. Nah dari P4MI itu yang bertugasnya mereka selalu mengecek baik yang pemberangkatan PMI, baik yang prosedur maupun yang legal. Kalau yang legal kami cegah. Terus juga nanti pemulangan dari PMI yang dari luar negeri ke Indonesia, ya itu tugasnya P4MI untuk mendata. Dia pulang karena apa, atau programnya mungkin untuk perpanjangan, atau mungkin cuti, atau itu semua itu nanti terdaftar semua itu semua. Nah itu tugasnya P4MI. Terus nanti juga kalau ada deportasi, nah P4MI lah yang mengurus untuk pemulangannya. Nanti dilanjutkan ke masing-masing daerah di luar dari Kalbar atau di luar provinsi. Nah nanti akan diserahkan ke P3MI yang ada di Pontianak. Nah nanti Pontianak lah yang mengantar mereka itu pulang ke luar Kalimantan Barat. Ya untuk P4-nya 2 kabupaten yaitu Sambas, Sanggau. Jadi untuk semua perbatasan kami belum semua. Ya keinginan dari pimpinan kami semboyankan perlindungan baik dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Selama PMI itu mendaftar atau mencalonkan, selama PMI itu melaksanakan pekerjaan di luar negeri, dan selama kembali ke luar negeri, itu semua dilindungi. Perlindungan itu bukan hanya untuk PMI-nya aja, tapi semua keluarganya. Itu juga diperhatikan juga. Sampai pengiriman barangnya PMI yang akan dikirim ke Indonesia apabila kontraknya sudah habis atau apa, itu juga sudah dilindungi. Keindahan sungai dan laut yang masih sangat asri. Aktivitas bongkar hasil tangkapan nelayan memberi kesan tersendiri. Sungai Kakap Kuburaya menyimpan potensi lautnya, keindahan alamnya, dan wisata religinya. Rumah ibadah Tionghoa, satu-satunya di dunia.